pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan harus tetap semangat walaupun kita pembelajarannya masih dari rumah. Nah, nggak terasa nih kita sudah mulai memasuki pekan-pekan awal di pembelajaran kita di semester 2. Tapi masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi kita masih belajarnya dari rumah. Nah, walaupun kita belajarnya masih dari rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar ya. Oke, pada pembelajaran matematika pada hari ini saya akan membahas tentang materi teorema Pythagoras. Oke, teorema Pythagoras mungkin kalian, beberapa dari kalian sudah pernah mendengar teorema Pythagoras. Namun sebelum saya masuk ke materinya, saya punya tips nih buat kalian gimana caranya mensiasati pembelajaran dari rumah supaya tidak bosan atau supaya efektif. Nah, gimana sih tips-tipsnya? Yuk kita saksikan dulu tips-tips video pembelajaran dari rumah berikut ini. Nah, perhatikan nih, saya akan jelaskan tentang teorema Pythagoras. Apa sih yang dimaksud dengan teorema Pythagoras itu? Nah, teorema Pythagoras itu adalah hubungan mendasar antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi, pengertian teorema Pythagoras adalah hubungan mendasar nih, hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Lalu kenapa dinamakan teorema Pythagoras ya? Nah, dinamakan teorema Pythagoras karena rumus ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika Yunani bernama Pythagoras. Makanya namanya diabadikan menjadi nama teorema Pythagoras. Lalu apa sih manfaatnya kita belajar tentang teorema Pythagoras ini? Nah, teorema Pythagoras ini nanti berguna untuk ilmu-ilmu matematika selanjutnya, misalkan ilmu arsitektur, yaitu tentang pembuatan gedung-gedung menggunakan teorema Pythagoras ini juga, atau bisa juga nanti perkembangan selanjutnya dipakai dalam ilmu navigasi. Ilmu navigasi itu adalah ilmu pelayaran, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang dikembangkan dari teorema Pythagoras ini. Oke, kembali lagi ke teorema Pythagoras ini. Tadi pengertiannya adalah teorema Pythagoras ini adalah hubungan mendasar antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Oke, harus segitiga siku-siku kan? Ya. Jadi teorema Pythagoras ini berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Gimana kalau segitiga sama kaki?
Atau segitiga sama sisi? Kira-kira teorema ini berlaku nggak ya? Nah, untuk segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, atau mungkin segitiga sembarang, teorema ini tidak berlaku. Jadi teorema ini berlaku khusus pada segitiga siku-siku. Nah, ini saya ada segitiga siku-siku. Nah, pengertian awalnya yang dimaksud segitiga siku-siku itu apa sih? Segitiga siku-siku itu adalah sebuah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Oke, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Nah, coba nih, perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Ini adalah sudut siku-sikunya. Kenapa dinamakan kalau ini besar 90 derajat? Karena sisi yang tegak ini dan sisi yang mendatar ini tegak lurus, makanya besar sudutnya 90 derajat. Nah, pada segitiga siku-siku ini adalah sudut siku-siku. Di depan sudut siku-siku, ini sudut siku-siku. Nah, di depan sudut siku-siku ini ada sisi miring atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, atau nama lainnya adalah hipotenusa. Oke, jadi sisi miring ini, sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku ini namanya adalah hipotenusa. Lalu gimana sih hubungan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku? Jadi sisi-sisi dalam segitiga siku-siku ini berlaku hubungannya sebagai berikut ini. Jadi sisi yang terpanjang ini, hipotenusa, kalau kita kuadratkan, si hipotenusa ini kalau kita kuadratkan, jumlah hasilnya sama dengan sisi yang ini dikuadratkan, sisi yang satu lagi dikuadratkan, ditambah sisi yang mendatar kita kuadratkan. Oke, sudah paham? Jadi sisi terpanjang kalau kita kuadratkan, hasilnya sama dengan sisi yang tegak kita kuadratkan, ditambah sisi yang mendatar kita kuadratkan. Jadi kalau misalkan ini saya simbolkan dengan A, sisi tegaknya, lalu yang bawah ini saya simbolkan dengan B, dan hipotenusanya saya simbolkan dengan C, maka berlaku rumus Pythagoras berikut ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Paham ya? Lalu gimana kalau kita ingin mencari yang A? Kalau tadi ingin mencari yang panjang, berarti dua ini kita jumlah. Gimana kalau kita ingin mencari yang A? A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi yang panjang dikurangi yang pendek satunya lagi. Atau gimana kalau kita ingin mencari yang sisi yang pendek yang ini yang bawah? Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, sudah paham ya dasar-dasar tentang rumus Pythagoras. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan beri penjelasan melalui contoh-contoh soal berikut ini.
gimana pembelajaran kita hari ini tentang teorema Pitagoras? Mudah-mudahan kalian semua paham ya. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan. Oke, mungkin hari ini cukup pembahasan kita tentang teorema Pitagoras. Terima kasih sudah semangat belajar pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.